pagi pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa Anda kembali menjumpai Anda di program Coffee Time, asiknya ngopi sambil berbagi informasi. Dan tentunya bersama saya Panda Zulpia di sini dan rekan saya. Dan bersama saya Kak Islami, pemirsa selama 1 jam ke depan kita akan menjumpai Anda dengan obrolan-obrolan yang menarik tentunya, yang betul. akan kami hadirkan di hari ini di edisi Coffee Time hari Kamis 18 Juni 2020. Dan pemirsa hari ini spesial kita bersama dengan BNN Kota Mataram akan membahas terkait dengan bagaimana pencegahan terhadap narkoba ini, begitu ya, di mana bahaya narkoba ini pemirsa seperti kita ketahui tidak hanya dirasakan oleh segelintir negara, namun ini sudah merambah ke seantero dunia, begitu, tidak terkecuali juga dengan Indonesia. Nah, pemirsa setiap tahunnya seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkotika yang jatuh pada hari Jumat ya. Di tahun ini hari Jumat pada tanggal 26 Juni 2020. Dan setiap tahunnya HANI, disingkat HANI ya, Hari Anti Narkotika Internasional, ini menghadirkan tema-tema yang beragam. Nah, di tahun ini apa tema HANI di tengah pandemi COVID-19 ini? Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Amnan SKM SPDMM, yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Mataram. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Amnan, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sehat tanpa narkoba. Dan tentunya juga Pak Amnan selalu standby begitu masker, karena kita juga selain memerangi narkoba, kita juga memerangi yang namanya pandemi COVID-19 ya. Jadi kemana-mana harus menggunakan masker. Iya, betul sekali. Baik pemirsa, tema kita hari ini yaitu terkait dengan hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Wah, baik, kita langsung saja bertanya kepada Pak Amnan. Pak Amnan, untuk HANI di tahun ini apa tema yang diambil? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Mataram yang kami banggakan, kami cintai. Tanggal 26 Juni setiap tahun kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi seluruh Indonesia. Dan kita serempak tanggal itu di Indonesia. Kabupaten, provinsi, pusat bersamaan. Jadi kami dengan provinsi juga sama-sama melaksanakan. Di NTB ini ada 5 kota dan 1 provinsi bersamaan perayaannya seperti itu. Nah, dalam kondisi yang sangat sangat tidak boleh bernapas sembarangan begitu ya. Ya, jadi tahun ini kita ambil tema dengan tema hidup sehat, hidup 100% di era new normal. Iya, kita hidup 100%, memang dalam kondisi sedang-sedang, ini mungkin sedang-sedang, ini trennya tetap meningkat ya COVID ini Mbak ya. Tapi ini kita hidup 100%, hidup di dalamnya itu. Bagaimana caranya kita harus sadar. Jadi temanya ini coba saya ulaskan. Hidup 100% di era new normal, sadar, gitu ya, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba. Apa artinya? Sadar, kita sadar sekitar kita ini tentunya kadang kita tidak butuh dalam era seperti ini sekarang ini, kita harus sadar. Di samping kita, di samping penyakit yang lain juga kita harus sadar. Dengan COVID ini kita diserang oleh pernapasan. Kita sadar peredaran narkoba juga berjalan. Ada juga beberapa tempat dimungkinkan mereka juga mengambil kesempatan dalam kondisi yang seperti ini. Dan kita lengah, tapi tidak. Tidak, kami tidak lengah. Kita standby selalu. Itu sadarnya. Kesadaran inilah selalu kita menggunakan masker, protokol kesehatan, cuci tangan, selalu menggunakan masker keluar, menghindari kerumunan, harus berolahraga biar fit. Harus senang bahagia supaya imun kita selalu
standby. Ya. Untuk melawan namanya virus ini dia lewat kenanan tubuh. Seperti itu. Nah, sehat, ya sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi artinya bahwa harus sehat jasmani rohani. Jasmani kita harus sehat olahraga. Rohani kita jangan stres. Nah, malah kalau stres ini kita, itu dia. Bayangkan kalau teman kita yang sedang sakau itu stres. Nah, ini sangat berbahaya ini. Baik, bukannya Ya, bahagia betul. tapi stres ya, Pak? Stres ini dia sakau ini kan stres. Stresnya apa? Ketika dia sudah kehabisan namanya modal untuk beli narkoba, maka dia stres. Yang dijual sudah habis. Sampai dengan mereka bisa menjual diri. Jadi tidak segan-segan namanya, kalau sudah rumah tangga sudah habis, namanya pecandu ini kan dia, biasanya mereka dalam keadaan sakau, itu yang luar biasa yang diharuskan. Apa yang bisa dijual untuk membeli itu. Mencuri bila perlu. Itu dia. Produktif. Nah ini. Sekarang ini kan kita work from home. Dia boleh keluar rumah. Tapi ternyata dengan seperti ini orang semakin stres. Sehingga dia produktif. Nah, kalau kita gabungkan sehat produktif ini, menurut definisi WHO, orang sehat adalah sehat jasmani rohani dan produktif. Jadi kalau orang tidak produktif tidak sehat tuh. Betul. Itu menurut WHO. Jadi alhamdulillah ini bagus ini sehingga sadar sehat produktif. Sadar kita ada produktif tapi harus produktif. Tapi untuk produktif harus sehat. Tidak kopi, tidak narkoba. Nah, sehingga mari kita bahagia tanpa narkoba. Tidak ada orang bahagia dengan narkoba. Karena bahagia selama dia menggunakan hanya 1-2 jam, 3 jam. Selanjutnya dia sakau, dia sakit lagi. Seperti ini. Jadi ini tema kita tahun ini adalah hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Walaupun di Kota Mataram mungkin belum diterapkan new normal ini, tapi seolah-olah kita sudah melaksanakan seperti itu. Betul sekali. Bisa Seperti kita itu kondisi kita lihat di masyarakat kita ya, aktivitas betul. masyarakat, Nah, sehingga kita di BN Kota Mataram juga kita sedang melayani adik-adik kita yang masuk SMK untuk cek kesehatan, keterangan sehat masuk SMK sekarang ini. Nah, sehingga protokol kesehatan sangat kita pentingkan. Dispensing, lalu ada harus cuci tangan dulu. Kalau tidak pakai masker, pulang pakai masker dulu baru boleh masuk. Tidak melihat usia. Jadi itu supaya kita saling menjaga. Lalu cek suhu pasti. Cek suhu bayi anak yang di atas 27,5 itu sebaiknya juga tidak kurang. Untuk menjaga. Di samping masyarakat kita sehat juga petugas harus sehat, kan begitu ya? Iya, betul. Itu, jangan sampai menjadi korban itu. Baik, Siap, tentunya, siap. tema di Iya. tahun ini yaitu hidup 100% ini menjadi tagline begitu betul, ya, ya. bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memerangi narkoba di tahun ini di Hari Anti Narkoba. Hari Anti Narkoba Internasional. Anti narkotika. Hari Anti narkotika internasional. Ya. Baik. Kemudian untuk kalau kita lihat di tahun-tahun yang lalu, Pak Amnan, kalau Siap. di Hari Hani ini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang digelar oleh BNN. Nah, di tahun ini di tengah pandemi seperti apa kegiatan yang akan digelar oleh BNN di Hari Anti Narkotika Internasional? Ini yang menarik tahun ini. Bagaimana kita merayakan Hani tahun 2020, sedangkan kita tidak boleh kerumunan. Tahun lalu kita mengadakan talk show. Jadi kita membuat suatu pagelaran seni itu ya. Ada namanya olahraga bersama. Lalu kita tahun lalu kita berada di posisi lapangan Pagutan. Gitu ya. Kita undang Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, Pak Dam, semuanya. Kita undang masyarakat. Itu kita ada seremonial, ada sambutan, ada pagelaran seni. Pagi-pagi kita senam pagi dulu, itu ya. Habis senam pagi baru kita masuk ke acara-acara hiburan, lalu ada sambutan sedikit dari Pak Wali Kota, ada laporan kegiatan dari BNN, itu aja. Zaman sekarang ini sudah COVID. Kita banyak sekarang bermain di intens di dunia maya. Ya, ini dia sekarang ini. Melalui daring. Daring ini sekarang ini. Nah, ini kita besok tanggal 26 ini daring dari pusat. Jadi kita mungkin berada di pendopo Kota Mataram kita ada seperti itu. Nah, tetapi Mbak tidak itu saja, tapi kita kebanyakan sekarang beralih kepada sistem informasi melalui media informasi. Bisa lewat hari ini kita di sini terima kasih banyak Lombok TV memfasilitasi untuk kita diskusi hari ini. Terus yang kedua lewat radio juga Mbak, kita peringati lewat sana.
termasuk kita bekerja sama dengan pihak apa istilahnya penjual outlet Indomart, Alfamart, ratusan ada di Kota Mataram. Kita tempelkan stiker. Stiker itu tentang protokol kesehatan, tentang COVID, tentang bahagia hidup tanpa narkoba. Jadi nanti kalau Mbak masuk ke outletnya Indomart, Alfamart, ada muncul situ stiker kita ini. Iya, betul. Terus di samping juga baliho juga kita sudah buat, termasuk nanti di Lombok TV kita akan bikin baliho satu supaya untuk memperingati Hani. Iya. Jadi walaupun iya, tidak betul. bisa menggelar kegiatan-kegiatan besar begitu ya seperti tahun-tahun lalu, Iya. namun hari Iya. ini tetap Betul. diingatkan kepada masyarakat untuk kita sama-sama memerangi yang Betul. namanya narkotika. Iya. Dan satu lagi menarik Oh, ini, iya? tanggal 26 ya. Tanggal mana? 26 ini ada slang di situ nanti. Oh, iya. Ada tampil slang. Baik. Nanti tanggal 26 ini akan tampil slang. Ada tanggal konser 26. Ada konser slang. amal begitu Amal ya, seperti slang, yang ya. saya tadi sempat Betul. browsing-browsing Betul, betul. di Iya, website-nya betul. BNN. Betul. Ini katanya akan menggelar konser amal Konser yang amal. akan diisi oleh Slang. slang Iya, gitu betul ya. sekali. Dan nanti katanya hasil dari konser amal ini akan disumbangkan untuk pencegahan Pencegahan, COVID-19 ya. di Iya, betul Indonesia. sekali. Begitu, Pak. Penjagaan dan rehabilitasi. Iya, betul. Baik. Jadi rangkaian acara dari memperingati Hani ini mulai dari talk show di sini begitu ya Bapak ya, Ya. dan juga Ya. membuat baliho-baliho Ya. selain juga di TV tapi Ya. juga di radio begitu ya Ya. untuk menggaungkan begitu Hani Hari Anti Narkotika Internasional ini. Jadi Ya. berbagai macam kegiatan yang Ya. dibuat oleh pihak BNN. Jadi gini, rangkaian ini kita bagi 3. Ada namanya Prahani, ada Hari H, ada Paskahani. Prahani ini kita sudah seperti tadi itu pendekatan apa istilahnya lewat tadi itu lewat ada Indomart, Alfamart, alhamdulillah mereka sangat welcome, Mbak. Jadi kita sudah cetak stiker, lalu kita berjalan menempel stiker seluruhnya, lalu kita bikin baliho-baliho juga ada di sekitar Kota Mataram, sekitar 9 lokasi kita di Kota Mataram. Lalu kerjasama dengan termasuk ini hari ini, termasuk juga ini nanti ada perlombaan pembuatan apa itu, apa namanya itu, pembuatan inten lewat online akan diperlombakan. Dan kita nanti ini kita ada hadiahnya seperti itu, pada harinya itu ya. Nah, lalu pada hari hanya itu yang virtual, gitu ya. Virtual iya. kita akhirnya nonton bareng, itu virtual itu kan apel bareng. Lalu setelah Paskahani, lalu kita akan lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya lebih kemasyarakatan. Kemungkinan nanti kita gebrak untuk outlet yang sifat kunjungan masyarakat banyak. Kita berikan informasi tentang bagaimana sih bahaya narkoba itu dengan COVID. Baik, tentunya Siap. Pak Amnan di Hari Anti Narkotika Internasional di tahun ini tentunya lebih menambah semangat lagi BNN untuk melakukan pencegahan begitu Ya, ya betul. di tengah masyarakat. Kemudian kalau berbicara tentang program-program BNN terkait dengan P4GN yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini Ya. seperti apa program-program yang sedang dilaksanakan oleh Ya. BNN di tahun ini? Ini kan P4J ini merupakan yang disususkan oleh Undang-Undang 35 ini kan P4JN programnya. Dan mengandung 3 arti tentang pencegahan, pemberantasan. Nah, ada rehabilitasi di sini, itu kan. Jadi pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Ya. Pencegahan ini diarahkan kepada masyarakat yang belum terpapar, yang belum terpapar dan yang sudah selesai terpapar, pencegahan. Lebih cenderung kalau yang belum terpapar ini pencegahan. Jadi kita berikan informasi seluruh tentang bagaimana bahaya narkoba, terutama pada warga yang milenial ini Mbak sekarang ini ya, yang masih kepo gitu istilahnya itu mungkin ini kan ingin tahu. Takut nanti mereka ingin tahu salah informasi dia rasakan ini. Jika kita masuk ke dalam segmen usia pada usia remaja, sekolah kita selalu masuk. Alhamdulillah tahun ini anak-anak sebelum masuk SMK ada tes narkoba dulu, luar biasa tahun ini mulai. Ini kerjasama pihak BNN provinsi sepertinya pendekatan dengan pihak provinsi. Jadi ini sudah tercapai. Ini namanya pencegahan. Lalu bagaimana pola pencegahannya?
bisa lewat informasi baliho, lewat televisi, lewat radio, itu seperti itu kan. Apalagi lewat inset konten namanya itu. Jadi itu yang kalau ada masyarakat menggunakan acara apa-apa, kita masuk sebagai narasumber, ya kita mandiri. Kemudian masyarakat, ini kita lihat kelompok masyarakat yang potensial, ya, bisa kelompok arisan, kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, misalnya pondok pesantren, lalu ada namanya pasraman ini pondok pesantren teman ini dulu, ya, sama dengan pondok pesantren kita di situ. Jadi ini kita masuk penjaga masyarakatnya. Jadi kita melihat pada posisi ada kelompok masyarakat yang selalu ini. Ya. Terus yang kedua, pemberantasan memang kita di Kota Mataram dalam kondisi saat ini kita punya kepolisian tidak ada di seksi pemberantasan. Tapi insya Allah ini Pak Kepala BNK Kota Mataram, Bapak AKBP Panto Aritonang ST sudah mengupayakan supaya ada tenaga yang untuk pemberantasan di Kota Mataram, sedang diupayakan. Yang ketiga untuk namanya rehabilitasi. Nah, ini yang penting nih. Rehabilitasi ini memang Mbak tidak semua bisa melakukan rehabilitasi. Jadi orang-orang harus sudah terlatih. Istilah zaman IPWL, institusi penerima wajib lapor. Ini tenaganya ada di BNN sama di rumah sakit yang sudah ada ditentukan oleh keputusan Menteri Kesehatan. Jadi ini mereka di sini kita tunggu dan alhamdulillah ini cukup bagus masyarakat semakin meningkat. Semakin meningkat, Mbak. Alhamdulillah ini yang kami banggakan bahwa masyarakat Kota Mataram sudah banyak. Tetapi Kota Mataram juga tidak menerima ansih dari Kota Mataram. Luar biasa. Ada dari luar Kota Mataram. Enggak ada. Lombok Tengah, Lombok Timur. Baik, ada juga yang rehabilitasi bukan hanya dari Kota wilayah Mataram. Kota Mataram, tapi banyak juga dari luar daerah. Banyak luar daerah masuk. Baik. Kalau persentasenya Pak untuk kesadaran masyarakat untuk merehabilitasi dirinya sendiri itu sudah mencapai berapa persen? Ya, kalau lihat persentase sangat sedikit memang. Yang hanya kita lihat peningkatan. Misalnya kami punya targetkan 100 orang per tahun, ternyata bisa mencapai 200 lebih. 200 orang. Nah, meningkat peningkatannya ya. Baik. Dari target dalam DIPA kami misalnya seperti itu. Tetapi kita tidak melihat itu, tapi tetap kita terima. Jadi contoh lalu sampai 200-an orang untuk berobat sampai dengan Desember. Jadi dan alhamdulillah ini segmen usia ini yang kami lihat sangat luar biasa pada usia 18 tahun juga. Sudah mulai sadar, ada yang datang dengan kepala guru sekolahnya sama keluarganya yang datang ke kantor berobat. Ini yang kita sangat memberikan apresiasi masyarakat. Baik. Dan ini terima kasih kepada Masyarakat Kota Mataram atas kepercayaannya. Jadi atas kesadarannya untuk segera rehabilitasi keluarganya. Baik. Seperti itu. Ini mereka datang secara mandiri begitu Pak ya? Iya, mereka volunteer silahkan. Atau Jadi maksudnya tidak diundang atau Tidak. dijemput oleh pihak BNN? Oke, jadi gini prosesnya. Jadi kita ada namanya pencegahan, Iya. ada namanya penyuluhan di masyarakat. Di sana kita ketemu dengan tokoh elemen masyarakat, pemuda, olahraga, orang tua, pemuda. Di sana kita di samping bagaimana sih upaya cara pencegahan orang tidak menyalahgunakan narkoba, apa risikonya kalau mereka tidak memulihkan dirinya, dan apa keuntungannya, apa kekurangannya seperti itu. Jadi ini yang kita gembar-gemborkan di masyarakat. Kalau ada di BNN, kita terima, asal saudara tidak mengedarkan, tidak terlibat dalam jaringan, hasil asesmen, Anda memang murni penyalahguna, ini kita sambut istilahnya dengan karpet merah, seperti itu kira-kira. Baik. Dan mereka ini datang sendirinya, ke kantor kita untuk dia rehabilitasi. Jadi luar biasa sekali ya dari Ya, usaha luar biasa. masyarakat sendiri Ya. langsung mengantarkan diri Betul. ke Jadi ini yang kantor kita- gitu ya, untuk proses Betul. rehabilitasi. Seperti itu. Jadi di samping itu juga kita juga punya namanya pegiat relawan, ratusan orang di Kota Mataram ini yang berikan informasi, masukan, yang membawa ini masyarakat yang menyalahgunakan. Iya, Ini ya syukur alhamdulillahnya kita. Iya, berarti ini merupakan kabar gembira Iya, begitu ya, betul. kalau Kemarin. bahwa masyarakat sebenarnya sudah mulai Betul, mempunyai sadar, kesadaran untuk memulihkan begitu Iya, ya, anggota keluarganya, mengobati yang namanya pecandu narkoba. Baik pemirsa, nanti kami masih akan kembali dengan obrolan yang lebih menarik lagi bersama Iya, betul. dengan Bapak Amnan dari BNN Kota Mataram. Tetap bersama kami hanya di Coffee Time sesaat lagi.
Dan pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Coffee Time, asiknya ngopi sambil berbagi informasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di pagi hari ini kita ditemani oleh Bapak dari BNN Kota Mataram ya, Bapak Amnan. Bapak Amnan. Baik, dan pemirsa masih berbicara terkait dengan Hari Anti Narkotika Ya, betul. Internasional, di mana yang tahun ini mengambil tema hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Iya. Dan melanjutkan perbincangan Iya. kita dari tadi bersama dengan Pak Amnan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amnan begitu ya, bagaimana program-program BNN terkait dengan P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba Betul. di Kota Mataram tahun ini. Dan kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi siapa kita- saja betul. yang menjadi sasaran dari atau fokus BNN dalam pencegahan ini, Pak Amnan? Ya, kalau dilihat dari pencegahan, itu kita fokuskan pada mereka, masyarakat kita yang belum terpapar pasti. Siapa yang terpapar? Bisa orang tuanya, bisa ibunya, bisa saudaranya. Jadi masyarakat kita yang seperti itu. Terutama kita fokus juga pada remaja. Ini kita fokus. Ini yang untuk pencegahan. Jadi artinya mereka yang belum terpapar sama sekali dengan namanya narkoba ini yang kita perkuatkan informasi ini betul-betul mantap dia bisa stop narkoba. Jadi dia tidak butuh narkoba untuk bisa memperkuat diri, bisa begadang segala macam. Ini yang untuk pencegahannya. Di samping itu juga, Mbak, kita lihat di masyarakat ini kan namanya silaturahimnya kuat gitu ya. Ada kelompok arisan, ada kelompok lagi namanya apa ya kira-kira ada itu. Ada takmir masjid, tokoh pura, Karang Taruna, ya itu. Majelis taklim seperti ini. Ini pembinaan masyarakatnya. Ini juga tidak luput dari pembinaan kita untuk pencegahan itu supaya mereka ini betul-betul kuat bisa menolak narkoba itu tidak. Nah, kalau mereka ada informasi, mereka harus memberitahukan kita ini yang kita informasikan. Kemana mereka harus melapor. Kalau ada temannya kira-kira sudah terpapar, nah itu dia. Kemana dia harus merehabilitasi dirinya. Ini pencegahan. Jadi ini segmen. Tapi kita fokus kadang-kadang lebih suka kalau ada masyarakat yang sifatnya milenial ya. Ya ini kan serba ingin tahu. Memang yang selama ini kita lihat usia ini sangat produktif. Takut nanti jangan sampai bonus demografi ini yang tahun berapa itu nanti kita menjadi permasalahan dengan narkoba. Iya, baik. Jadi fokus BNN dalam program 4PGN P4GN. Iya, P4GN ini bahwa adalah masyarakat milenial begitu ya Pak ya? Milenial yang kita sangat konsen banget ya. Baik, kenapa sih Pak Ahmad dari tadi berbicaranya tentang kaum milenial saja? Ini apakah memang kaum milenial ini sebagai kaum yang memang rawan terkena penyalahgunaan narkoba? Ya rawan sekali Mbak, karena mereka ini kan sekarang zaman gadget sekarang ini kan mereka apa bisa tidak diakses. Betul. Nah sehingga sekarang di BNN juga kita ciptakan namanya Rumah Edukasi Narkoba, REAN namanya. Nah REAN ini dia kita buatkan semacam konten informasi tentang bagaimana sih, apa sih narkoba itu, apa efek sampingnya, negatifnya. Nah kalau Anda sudah terpapar, apa akibatnya, seperti apa di belakang ini kira-kira, nanti ini bisa dilihat, ini akibat dari kalau kita sudah terkena narkoba, seperti ini. Nah, apa yang kita perkuat? Sistem keluarga. Ini, di sini dia. Jadi sebenarnya faktor keluarga sangat luar biasa ya, peran aktifnya dalam hal pencegahan ini. Bagaimana anak-anak tidak terlibat, orang bapaknya juga ikut, misal seperti itu. Nah, kalau keluarga sudah bagus, kuat, orang tuanya kuat, tidak broken home, lalu ibu bapaknya juga ada waktu untuk anak-anak kita fokus untuk bertanya. Ini yang hari ini, pada hari ini kita buat roll banner, ada 2, ketahanan keluarga, judulnya, sama jantung. Ini. Nah, sehingga nanti ini dari ketahanan keluarga ini juga kita akan survei nanti ini. Ketahanan keluarga ini. Kalau nggak salah sekitar akhir bulan ini, kita mau tahu sebenarnya sejauh mana sih keluarga ini ya ketahanannya terhadap pengaruh negatif dari narkoba ini.
Nah, ini akan diikuti oleh pusat, kita akan survei beberapa desa. Kita lihat 3 kriteria. Ada namanya keluarga lengkap, ada bapak, ada ibu, ada anak. Bagaimana ini ketahanan keluarganya? Kita buat pertanyaan. Ada lagi kriteria kedua tentang keluarga yang tidak memiliki ibu. Ibunya tidak ada. Ya. Artinya mungkin cerai, bisa jadi. Atau mungkin ibunya TKW, bisa jadi. Seperti itu kira-kira. Bagaimana sih kalau ada bapak, ada anak? Kerentanannya dia. Lalu yang ketiga tentang orang dewasa. Ada 11 tahun. Gimana sih kalau ini? Nah, ini kita lihat sejauh mana, bagaimana mereka ketahanannya nih. Nah, sehingga nanti hasil survei ini kita lihat bagaimana kita masuk. Kira-kira peluangnya mana yang lebih pas dalam hal pencegahan misalnya. Apa yang perlu kita laksanakan situ hasil survei ini. Oh, ternyata mungkin orang tuanya lemah. Oh, mungkin anaknya. Atau mungkin kurang ini. Sehingga besok materi-materi tentang edukasi ini kita lebih terfokus. Baik. Karena kita yakini kalau sudah ayah ibu bagus, insya Allah anak akan keluar, insya Allah bagus. Ya, jadi peran orang tua jadi Luar sangat biasa. berpengaruh begitu ya. Betul. Karena siapa orang tua? Orang tua di sekolah ada juga. Orang tua ibu bapak ada juga. Bisa jadi kakaknya menjadi orang tuanya, panutan dia. Kalau salah panutan, ini yang kita khawatirkan. Oh, iya. Sehingga kita bagaimana memperkuat ketahanan keluarga ini Iya. bisa menjadi panutan terhadap anak-anak kita. Baik. Ini ke depan. Berarti ketahanan Ketahanan keluarga keluarga, betul. ini bisa menjadi cara untuk menghindari Betul narkoba, Pak Amnan. Bukan Selain- cara, mungkin pola yang akan kita anut ke depan ini ketahanan keluarga ini. keluarga. Kita lirik ini. Seperti itu. Apabila keluarga baik, RT-nya baik, RW baik, lingkungan pasti baik. Nah, seperti ini kira-kira. Baik. Itu Berarti caranya, pola ketahanan keluarga ini yang Dimulai akan dari keluarga. dibentuk Pencegahan. akan Betul. kuat begitu ya Banget, iya. untuk besar kemungkinannya bisa mencegah Mencegah. untuk, penyalahgunaan Sangat bukan narkoba. besar kemungkinan, sangat berperan dalam Sangat pencegahan. berperan. Karena anak-anak yang kita analisis beberapa anak yang datang berobat ini rata anak-anak yang memang dari keluarga yang broken home, rata-rata. Rata-rata. Tapi tidak semua, tidak. Karena apa? Pola asuh orang tua kan beda-beda. Anak-anak yang keluar dari orang tuanya sibuk dua-duanya, biasanya anaknya sifatnya dia keluar secara hasil penelitian, secara ilmu sosialnya dia kurang. Tapi mandiri dia. Anak-anak yang dari ibu bapaknya bekerja. Nah, seperti kira-kira. Kalau ibunya tidak bekerja, anak-anak lebih cemen dia. Sosialnya lebih apa ya? Lebih apa sih? Lemah ya. Tapi dia sifat mandirinya yang tidak ada sama sekali. Lemah. Jadi anak-anak yang tiba-tiba ibunya keluar, lalu anak ini dia sangat tergantung sama ibunya. Ini yang kadang-kadang yang kita khawatirkan dia. Salah pergaulan, salah teman. Nah ini. Ya, jadi Baik. peran orang tua Berarti- sekali lagi peran orang tua sangat Sangat mendukung dan bisa mencegah. sangat menentukan anak ini Iya. kalau keluarnya apa, Iya. bagaimana dia. Baik, berarti Pak Amnan sekali lagi peran orang tua ini Peran sangat orang tua penting, sangat iya, penting, gitu ya. ya. Jadi saya pun begitu Pak Amnan selaku orang tua, Iya. ini jadi harus Sedikit atau harus tahu. perhatiannya. Betul, Iya, betul. Selain betul. perhatian juga harus tahu bagaimana ciri-ciri orang yang mulai kecanduan narkoba. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ciri-ciri pengguna narkoba itu Memang seperti apa? pada awal-awal belum kelihatan. Tetapi kalau sudah sekitar sudah rutin dia menggunakan, akan muncul di belakang. Ini, misalnya kita lihat di sini ada ganja, ada putau, ada inek, Oh, ekstasi, baik. Jadi, ada sabu-sabu. macam-macam ya. Baik, beda-beda Beda-beda dia. jenisnya beda-beda. Beda-beda. Ada yang Pengaruh. mirip-mirip. Kalau sintetis antara inek dengan sabu ini ke sintetis nih. Iya. Nah, ini dia mirip-mirip. Jadi Ya. badan selalu panas, dia berkeringat. Tapi ada sifatnya sangat reaktif, badan reaktif. Ini kalau sabu-sabu ini orang lebih sensitif. Sensitifnya Sensitif seperti banget. apa? Ya dia tidak, kalau sedang anak-anak seperti ini kan tidak bisa dimarahin. Tidak bisa dikuliahin, dikuliahin. Orang tua bilang 4, dia sudah bilang 6. Oke. Seperti ini kira-kira. Oh. Ini, kalau ekstasi ini kan hanya untuk penguasa saja doping dia. Tapi dia 3-4 jam. Ini yang putaran agak sedikit penggunanya terlalu banyak karena sangat mahal. Sangat luar biasa sifat ketergantungannya. Yang ganja ini seperti ini. Misalnya fisik, mata merah, kalau mata ini doyan makan suka tawa seperti ini. Nah,
Ini kira-kira. Ketawa, Ya, suka seperti ini ketawa kira-kira. sendiri, Ketawa seperti sendiri itu, kayak tanpa orang alasan. lucu begitu kayak Jadi gitu ya. menarik untuk kita angkat pertanyaan bahwa bagaimana sih dari ataupun peran dari BNN ini untuk rehabilitasi bahwa 100% si pasien ini sembuh begitu dari Ya. narkoba. Kita kan punya namanya konselor, kita punya dokter yang sudah dilatih dengan bagus. Biasanya gini, kalau awal-awal dia misalnya, tapi sekali bahwa masyarakat kami yang ingin sembuh total karena nawa itunya ingin sembuh. Ini yang memang banget Ya, sembuh niat dia. begitu ya. Harus Kalau niat dari diri betul. sendiri Jadi kalau dulu. belum terlalu parah dia konsultasi kita siapkan 10 kali konsultasi, datang berobat secara medis dan non medis, diberikan pengobatan-pengobatan, dan ingat Mbak, dalam hal rehabilitasi ini kita sangat mohonkan supaya ikut orang tuanya. Lagi sekali kata orang tua tanda kutip, siapa yang paling dekat dengan anak ini? Itu kata orang tua. Bisa jadi loh ibunya tidak dekat sama ibunya. Bisa mbak pembantunya. Iya. Ada seperti itu. Bisa kakaknya. Nah, ini orang tuanya supaya apa? Family support. Supaya bagaimana kita caranya merehab di BNN juga orang tua juga ikut mendukung. Ya. Jangan nanti di BNN kita bilang seperti ini, orang tua bilang B. Nah, ini yang kita bilang, Mbak, supaya ada sinkronisasi antara keluarga dengan Iya, jadi kita. ada kesinambungan. Kesinambungan. Gitu Misalnya Mbak kita beritahu, ini anaknya ibu mungkin pulang jam berapa? Biasa jam 10. Oh iya, kalau ayam jam berapa pulang? Jam 6. Kalau ayamnya belum pulang jam 6, udah ngomel-ngomel. Anaknya pulang jam 10, diam-diam saja. Ini yang bahaya itu. Tiba-tiba ada teler tahu. Nah, sehingga fokus lagi sedikit. Tolonglah, mari kita perhatikan anak kita. Jangan sampai kita terlalu kebablasan. Permisif orang tua itu. Kadang-kadang tidak mau tahu. Udah pasti pulang, jam 10 pulang. Udah teler anak. Jadi ini, tolonglah, ini yang saya bilang tadi bahwa peran orang tua sangat penting banget dalam pencegahan ini. Kira-kira selama rehabilitasi itu membutuhkan waktu berapa Berapa bulan kali, Mbak? untuk Ya. dinyatakan sembuh begitu ya? Mbak, kalau dia masih dalam hal belum terlalu parah, belum terlalu apa istilahnya itu ya, Terlalu lama terlalu lama menggunakan, sudah sangat terlalu ketergantungan, kita 5-6 kali selesai kok dia ya. 5-6 kali selesai di BNN teman. Tetapi kadang Itu waktunya kira-kira berapa itu Pak? bisa gini, kalau dia mau misalnya 2 kali seminggu bisa. Oh, iya. Oh mungkin dia sanggup 2 kali seminggu, biar 2 kali seminggu. Tergantung perjanjian dengan dokter kita. Berapa kali. Dan banyak selesai 6 kali selesai. Kita sewa 10 kali untuk yang rawat jalan. Tapi kalau rawat inap bisa 6 bulan. Di mana kita punya namanya bilik rehabilitasi BNN itu ada di misalnya di luar daerah. Ini yang butuh biaya ini, yang luar daerah ini. Untuk transportasi mereka mengantar ke sana keluarganya sama yang sakit sama keluarganya. Nanti di sana akan direhab secara tidak bayar, negara yang selama 6 bulan. Iya. Dan di Bank Kota Mataram jalan tidak bayar. Tidak bayar sama sekali. Sepanjang dia tidak mengedarkan, tidak dia jaringannya Jadi kita betul murni dia punya guna, kita harus sembuhkan ini Baik, amanat negara. iya, betul, Baik, baik baik Pak sekali. Amdan, saya akan bertanya nanti bagaimana cara masyarakat yang ingin merehabilitasi keluarganya atau Betul. merehabilitasi dirinya, bagaimana cara mendaftarkan atau kemana harusnya pergi seperti itu nanti kita akan tanyakan, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Coffee Time sesaat lagi. Narkoba itu tanyakan terakhir ya. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Coffee Time, dan tadi selama jeda begitu kita banyak juga ngobrol bersama dengan Pak Amdan mengupdate begitu ya Iya betul. informasi terkait dengan yang namanya narkoba ini. Baik pemirsa, tadi pertanyaan selanjutnya begitu ya Pak Amdan, Silakan. melanjutkan pertanyaan yang tadi sebelum kita break. Jadi bagaimana cara masyarakat yang ingin merehabilitasi keluarganya atau dirinya sendiri, apakah langsung datang ke BNN atau ada prosedur-prosedur yang harus mereka lakukan? Ini peran sangat baik sekali untuk masyarakat kami di Kota Mataram bahwa BNN sangat membuka pintu selebar-lebarnya untuk rehabilitasi ini. Siapapun dia, apapun agamanya, sukunya, apapun usia, berapapun usianya.
narkoba ini tidak melihat jabatan orang, tidak melihat usia, kena anak SD sudah ada yang kena anak SD ini. Bagaimana prosesnya? Gampang sekali. Cukup mereka datang dengan anggota keluarganya salah satu yang paling dekat dengan dia. Iya. Bawa KTP anak kalau udah punya udah dewasa bawa KTP-nya atau dia punya KTP bisa kakak. Apa artinya supaya gampang kita follow up seperti dikirakan. Jadi bersama keluarga datang ke BNN, kita sambut, lalu di sana nanti akan diterima oleh kami. Kalau zaman sekarang ini pakai masker pasti ya, gitu ya. Gitu ya. Harus pakai masker sekarang ya, harus pakai masker. Nanti di sana disuruh cuci tangan dulu pakai air serbet dan sabun ya. Iya. Dan tahu menggunakan disinfektan. Jadi kantor disiapkan. Mereka juga izin, misalnya kami karena zaman pandemi COVID-19 ini sehingga protokol kesehatan kita sangat terapkan. Ya, bagaimana aja, jangan khawatir. Lalu dan mohon tolong jangan kami bawain warga kami yang terlibat dalam jaringan dan peredarannya. Nah, ini aja datang ke kantor, nanti akan ditanyain sedikit, diperdalam siapa dia, di asesmen namanya. Sebenarnya nanti ini ada BNN, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada psikiater, nanya tentang kebenaran bahwa memang yang kita rehab ini tidak salah. Iya, betul. Bukan kita rehab, maaf warga kami yang mengedarkan, tapi betul-betul penyalahguna, korban penyalahguna. Iya. Baik. Jadi untuk Namun pemirsa, bisa dijamin begitu ya oleh BNN kerahasiaan atau identitas dari yang ingin direhabilitasi ini. Karena memang banyak juga masyarakat kita, Pak Amnan, yang ini ketika ada anak atau keluarganya yang menggunakan yang kecanduan narkoba ini, mereka menganggapnya suatu aib seperti itu. Jadi agak sungkan pergi ke BNN. Ini bagaimana menurut Pak? Ya memang masih ada seperti itu. Tapi daripada sekarang kita lihat anggota keluarga kita sampai berlarut sampai dengan komplikasi. ya. Dan ini sangat susah kita sembuhkan. Sudah komplikasi itu. Apa itu komplikasi? Mungkin akibat dia terkonsumsi obat ini dia berpengaruh kepada ginjal atau sangat fatal kepada otak. Dan rata-rata yang narkoba ini kan otak arah otak, karena dia susunan saraf pusat otak itu yang diserang. Ini yang diserang oleh narkoba ini. Sebelum terlalu parah, janganlah siapa kita bagaimana, datanglah. Kalau malu datang sendiri orang tuanya mungkin ada nama di masyarakat, mungkin bisa lewat, ya bisa kakeknya, neneknya. Boleh. Dan rahasia kami jamin 100% rahasia. Rahasia nama, alamat, rahasia jabatan, dan sebagainya. Iya, Sekolahnya juga kita informasikan, tidak akan dipercaya di sekolahnya. Sambil jalan, sambil sekolah. Jadi untuk kaum bisa milenial Bisa, misalnya, iya dong. Karena ini penyalahguna. Dan rata-rata memang kalau di sekolah ketangkep anak ini biasanya sama gurunya datang, guru BK terutama, yang mengantarkan anak ini ke kantor bersama keluarganya salah satu, supaya sekolah, BNN, keluarga, klop, satu kata, bersinergi ya. stop narkoba. Iya, betul. Nah, sembuhkan anak ini sampai dengan sembuh, dan insya Allah sepanjang nawaitu anak ini memang ingin sembuh. Ya, insya Allah sembuh begitu ya. Harus ketika sembuh. direhabilitasi. Jadi untuk Dan jangan tunggu komplikasi. Jadi untuk pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada, sekiranya jika ingin rehabilitasi ataupun terhindar dan tidak terjangkit lagi dengan narkoba begitu, bisa langsung ke kantor BNN Kota Mataram begitu ya. Jalan Sayang-Sayang 99. Iya, Jalan Sayang-Sayang nomor 9 begitu 99. ya. 99. Ya. Baik. Iya, Ya, jadi tentunya kerahasiaan dan lain sebagainya insya Allah 100% begitu ya, 100% terjaga. dijaga. Terjamin. Iya. baik. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Amnan, tips untuk bebas dari narkoba betul. Iya. seperti apa? Ini saya coba sedikit baca codean saya ini, Ya. tips ini ya, narkoba ini. Tips bebas narkoba itu kita lihat 5 sisi. Yang pertama adalah tingkatkan iman dan takwa melalui beragama. Jadi agama ini yang hanya menjelaskan tentang baik tidak baik suatu pekerjaan. Dan beberapa pendapat ustadz kami, ahli agama, termasuk dalam golongan khamar.
narkoba ini. Karena dapat merusak pikiran. Jadi dengan kita meningkatkan iman, lalu sholatnya rajin, puasa juga rajin, insya Allah ini kita tahu bahwa ini tidak baik untuk kesehatan kita. Yang kedua, ini yang paling penting, tingkatkan komunikasi lebih intensif dengan keluarga lagi sekali. Kalau kita masih di sekolah itu, kita akan lalu katakan bahwa orang tualah yang paling ikhlas, tulus dalam anaknya. Tidak ada tendensi lain. Sehingga kalau ada masalah anak-anakku sekalian, kembali kepada ibu atau bapak, siapa yang paling dekat dengan dia. Di sanalah dia. Dan memang kebanyakan anak-anak kita ini yang sedang ada masalah dengan asmara kadang-kadang begitu ya. Iya. Ini namanya putus cinta ini menjadi bermasalah banget ini. Ini kadang-kadang kalau salah tempat dia curhat, mungkin dia malu bawa pacarnya ke rumah. Kita bilang di masyarakat, tolonglah ibu-ibu bapak kalau anak sudah akil balik dan punya pacar, jangan alergi dengan pacarnya. Karena itu bisa berpengaruh Ya, ya. karena kalau dia alergi itu nanti kalau anak-anak kita putus cinta, ketika dia istilahnya kan namanya pacaran ini kan anak muda. Iya, Itu sering putus tengah jalan, lalu mereka galau, stres. jadinya menyalahgunakan. Ya ini sekarang mau konsultasi ke bapak-bapaknya, takut dimarah, makanya jangan. Ya begini. Jadi 2 kali, daripada dia seperti itu, dia keluar. Dan dilalah, kalau salah dia tempat konsultasi, tempat curhat, dan pemakaian dan ngomong, ini biar senang. Begitu. Ini salah. Jadi tingkatkan. Lagi sekali ketahanan keluarga sangat penting. Dan tolonglah kita orang tua, jangan terlalu mengekang itu. Tahulah anak kita. Saya yakin ibu ini tahu anaknya bagaimana, sedang apa, dan dengan siapa. Yang ketiga, pandai memilih teman. Anak-anakku sekalian, tolonglah. Kalau memang teman kita sudah merokok, mulai merokok merupakan salah satu jalan masuk narkoba. Anak sekalian, kalau teman kita sudah teman bersepeda, geng-gengan ini sudah lain arahnya, sebaiknya tidak ikut. Betapapun kebalnya Anda, kalau sudah namanya tiap hari kita ketemu dengan asap rokok, tiap hari ketemu dengan asap misalnya ganja, lambat laun kita akan bisa terpengaruh. Nah sehingga, karena sekarang ini kan anak kita grup-grupan, Pak. Pulang sekolah, ganti baju, ganti celana, pakai sepeda, hilang. Nah, bayangkan kalau ibu bekerja, hilang dia kan. Dengan siapa anak kita seperti ini? Bukan kita menstigma bahwa grup-grup ini menggunakan, tidak. Mungkin ada di antaranya yang menggunakan. Mungkin. Iya. Jangan menstigma bahwa semua grup, tidak. Banyak yang bagus. Grup trek-trekan, sepeda modif, sepeda motor zaman lai, apa istilahnya itu kan. Tidak semua, tetapi hati-hati di situ. Kadang-kadang ada di antaranya yang menggunakan, ada di antaranya. Nah, di sana ada konsultasi, ada curhat, ini bahaya. Lalu yang keempat adalah bagaimana menolak narkoba, apapun alasannya. Jadi, tolak, tidak ada manfaatnya narkoba itu. Karena sakonya itu, ketergantungan yang jadi masalah. Karena setiap kita menggunakan narkotika, tidak sesuai dengan aturannya, maka ketergantungan akan menjadi penyebab. Itu akibatnya ketergantungan itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ketika sudah tergantung, maka ini yang akan menjadi bermasalah ke depan. Terakhir, berpartisipasi melalui hobi. Jadi ini kita di sekolah ini kalau kita misalnya kita latih pegiat relawan kepala sekolah, eskul ini betul-betul harus bisa menyerap aspirasi anak-anak. Jangan terlalu terpaku dengan satu eskul pencak silat ini. Ternyata ada anak yang tidak tertampung karena ada hobi di situ. Ini yang perlu mungkin dipikirkan teman-teman sekolah, bahwa ketika kita putuskan ingin buat eskul, ini coba dibikin jajak pendapat dulu. Siapa yang suka nari, siapa yang suka drum band, siapa yang suka pencak silat, siapa yang suka mungkin suka buka puisi, bisa. Nah ini yang kita bilang supaya disaring. Aspirasi ini dibuat supaya eskul ini tepat. Jadi anak-anak kalau sudah sibuk dengan jadi dia akan lupa. Dengan aktivitas gitu ya. Iya, dan selalu kita sebarkan. Anak-anak yang suka misalnya pergi main jam 10 telang dia ya. Hilang itu dia. Hati-hati. Anak-anak yang suka sakit perut mendadak, hati-hati. Anak-anak yang suka keluar masuk kamar mandi, hati-hati.
Ini sudah kita bekali teman-teman kepala sekolah, guru BK dan supaya lebih anak ini diwaspadai. Ada apa? Perlu di konseling. Ada apa? Sedikit-sedikit tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba sakit kepala. Kalau keluar main setengah jam sampai jam 11, telang sampai jam 12 datang dia. Ini hati-hati. Tolong lebih konsen pada anak-anak ini. Jadi ini kita cara pencegahan di sekolah, kita bekali ilmu ini kepada teman-teman kepala sekolah, guru BK supaya lebih paham bagaimana sih perilaku anak-anak yang perlu kita dicurigai, bukan memakai. Jangan berpikir nanti setiap anak yang suka terlambat, suka apa, menggunakan. Tidak begitu. Tetapi memang itu akibat dari narkoba kadang-kadang. Kenapa kalau dia pakai, dia begadang, Mbak. Sampai jam 4 subuh baru dia tidur. Gimana? Sampai jam siang dia bangun. Terlambat masuk. Pas jam siang, sako dia. Keluar sekolah, make dulu. Baru balik. Ini anak-anak yang, oknum anak-anak yang kecanduan. Jadi perlu diberikan atensi lebih kepada anak-anak yang mempunyai Ciri-ciri seperti itu. Iya, itu ya. Baik. Dan Satu lagi, Mbak. baik. Apa lagi yang kita berikan anak sekolah adalah anak-anak yang suka dibully. Dibully. Ini dia, bullying. Apa sih? Bullying. Yaitu anaknya kurang cantik, dibilang apa, sedikit muncul namanya bimoli. Ini yang kadang-kadang kan dibully. Anak-anak merasa rendah diri, itu juga cenderung anak-anak yang berisiko untuk itu. Dan terakhir anak-anak hiperaktif. Semua ingin tahu. Hiperaktif, paham kan hiperaktif? Bagaimana anak-anak kadang-kadang besok sepedanya, rodanya kecil, berusaha lagi besar, besok hiperaktif. Lincah sana sini. Ini yang kenapa sifat keingintahuannya ini kalau tidak kita berikan pemahaman tentang bahaya narkoba ini, mereka akan selalu ingin tahu akan menggunakan. Hati-hati kita di situ. Baik, luar biasa, dan banyak sekali pemahaman kita pemirsa yang sudah dibagikan oleh Pak Amnan begitu terkait dengan narkoba ini dan bagaimana cara kita menghindari diri dari yang namanya pintu gerbang narkotika ini tidak akan pernah baik seperti itu ya kehidupan kita. Baik Pak Amnan, sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, sudah tidak terasa begitu ya 1 jam. Namun sebelum kita closing, saya ingin mendengarkan closing statement dari Pak Amnan selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram. Apa harapan BNN di Hari Anti Narkotika Internasional di tahun ini? Silahkan Pak. Ya, warga masyarakat kami Kota Mataram yang kami banggakan, mari kita sama-sama stop dengan narkoba ini. Jadi kita stop menggunakan, stop untuk mencoba. Jangan pernah coba-coba, karena biasanya sekali Anda pakai, Anda sudah mendapat kartu, tidak sulit untuk balik kembali. Jadi yang kedua, mari lewat keluarga ini kita tingkatkan supaya fokus pada anak-anak kita supaya tidak salah pergaulan. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Amnan betul. sudah hadir bersama kami di Lombok TV, tentunya di Hari Anti Narkotika dalam Internasional. memperingati. Hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Dan sampai di sini pemirsa perjumpaan kita di edisi Coffee Time hari ini di hari Kamis 18 Juni 2020. Dan kini saatnya kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Kak Islami Dan saya Panda Zulfiat dan rekan yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.